Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala alihi wa ala ikhwanih. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, pastilah hamba tersebut melakukan dosa. Tidak ada hamba manusia yang Allah ciptakan di dunia ini yang luput dari kesalahan. Akan tetapi mereka akan jatuh dalam kesalahan-kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam di dalam hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah, yang bersalah adalah yang bertobat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang mukmin di dalam Al-Qur'an, ya, mukmin yang terbaik, mukmin yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah mukmin yang sama sekali tidak berdosa. Akan tetapi mukmin yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seorang mukmin, seorang hamba tersebut melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang tatkala melakukan perilaku keji, fahisyah, kemudian segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian bertobat atas dosa-dosanya. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak melakukan dosa yang telah mereka lakukan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak beristighfar dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang benar. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ya ayuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilahi mi'ata marratin. Wahai sekalian orang manusia, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya saya bertobat dalam satu hari kepadanya 100 kali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam merupakan manusia terbaik, merupakan sayyidul ummah, pemimpin manusia, pemimpin umat. Dan surga tidak akan dibukakan kecuali kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam yang membuka untuk pertama kalinya. Dosanya telah diampuni yang datang maupun yang telah berlalu, kemudian bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Tentu saja kita lebih butuh kepada tobat ini, karena kita belum mendapatkan jaminan surga. Karena kita tidak tahu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak tahu apakah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, maka kita lebih membutuhkan untuk beristighfar dalam satu hari sampai 100 kali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala seorang hamba itu telah beristighfar dengan taubatan nasuha, maka Allah memberikan janji yang begitu indah, wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, dan Allah mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan ulama kita menyebutkan 5 syarat agar taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama,
taubat itu dilakukan ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Apabila dia berkaitan dengan haram, kemudian segera melaksanakan kewajiban-kewajiban dan segera mengembalikan harta-harta yang diambil secara zalim kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya, atau menginfakkan harta tersebut dengan orang-orang yang diambil hartanya secara zalim. Kemudian menyesal telah melakukan dosa tersebut. Menyesal di dalam hati, menyesal, bersedih atas terjatuhnya di dalam dosa tersebut. Kemudian syarat yang keempat, berjanji selama-lamanya untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Dan merasakan benci kembali kepada dosa itu lagi. Benci kepada masa-masa kelam itu lagi. Sebagaimana benci dilemparkan ke dalam neraka. Wa yakrahu ay ya'uda wa yakrahu ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuqadhafa finnar. Dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang kelima, yaitu dilakukan pada waktu yang diterima tobat. Secara umum, tobat tidak akan diterima lagi, yaitu tatkala matahari terbit di sebelah barat, yaitu mendekati hari kiamat. Dan secara khusus, tobat tidak akan diterima kepada seorang yang bertobat pada hari kematiannya, pada ajalnya datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tobat itu tidak berlaku, tidak diterima kepada orang-orang yang melakukan keburukan sampai datang kepada mereka kematian dan mengatakan saya tobat sekarang. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu, mengisi waktu luang kita dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dan kita keluar di bulan suci ini, di bulan ampunan ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzamb. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.